kita akan memasuki modul 1 bagian case study. Case study pada modul 1 ini yaitu produksi garpu kayu, dimana terbuat dari kayu maple yang datang di awal dengan jumlah 50 buah. Kemudian akan dipotong menjadi 4 bagian dan waktu pemotongan 15 detik. Selanjutnya kayu akan dibentuk menjadi garpu menggunakan mesin CNC. CNC memiliki kapasitas 4 garpu dalam satu kali proses. Proses CNC memakan waktu 120 detik. Kemudian akan dilakukan inspeksi terhadap garpu. Jika terdapat defek, maka garpu akan langsung dibuang. Probabilitas garpu mengalami defek adalah 5%. Proses inspeksi dilakukan selama 5 detik. Kemudian akan dilakukan proses coating dengan cairan coat yang datang setiap 5 detik. Proses coating memakan waktu 10 detik. Garpu yang sudah di coating akan dibawa ke rak dengan menggunakan transporter. Kemudian ada asumsi di mana semua proses dilakukan oleh operator dan diasumsikan tidak ada material handling. Nah, yang harus dilakukan di sini adalah melakukan run model selama 3600 detik dan kita akan menghitung output dari mesin CNC serta input pada rak. Selanjutnya kita akan masuk ke model FlexSim. Yang pertama akan kita lakukan adalah memasukkan fixed resource dan task executors. Yang pertama, garpu terbuat dari kayu maple yang datang di awal dengan jumlah 50 buah, maka kita buat source-nya. Selanjutnya kita masukkan queue. Proses berikutnya adalah kayu akan dipotong menjadi 4 bagian. Maka kita masukkan pemotongan, maka kita masukkan separator. Selanjutnya kita tambahkan Q setelahnya. Proses berikutnya adalah pembentukan garpu menggunakan mesin CNC. Maka kita gunakan prosesor. Kita masukkan Q setelahnya. Selanjutnya adalah proses inspeksi. Pada inspeksi ini akan dilihat apakah ada defect pada garpu atau tidak. Nah, jika garpu lolos inspeksi maka akan lanjut ke proses berikutnya. Dan jika tidak lolos maka dia akan masuk ke sink atau tempat limbah ya. Proses berikutnya yaitu adalah proses coating. Proses coating, maka kita masukkan combiner, kita tambahkan Q sebelumnya. Ya. Karena dilakukan coating maka yang digunakan adalah combiner. Nah, cairan coat itu datang berbeda source ya, berarti kita tambahkan source baru di sini. Tambahkan Q. Kita ganti namanya menjadi cairan coating. Oke. Selanjutnya garpu yang sudah di coating akan dibawa ke rak menggunakan transporter. Maka kita masukkan rak. Langsung kita masukkan transporter di sini. Nah, berikutnya semua proses akan dilakukan oleh operator dan diasumsikan tidak ada material handling kecuali dari coating menuju. Nah, karena tadi semua proses dilakukan oleh operator, maka kita akan masukkan operatornya. Di sini semua proses dilakukan oleh operator kecuali CNC karena ini dilakukan otomatis. Maka kita akan memasukkan 3 operator di sini. Karena tidak ada material handling, maka operator digunakan hanya untuk mesin. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada setiap properties dari fixed resource. Yang pertama kayu maple datang di awal dengan jumlah 50 buah.
maka kita ganti arrival style menjadi arrival schedule dengan arrival 1 kali, kuantitinya kita ganti menjadi 50. Kemudian berikutnya adalah proses pemotongan, dimana kayu ini akan dipotong menjadi 4 bagian. Kita ganti di bagian separator, kemudian kita split jadi 4. Proses berikutnya adalah CNC, memiliki kapasitas 4 garpu dalam 1 kali proses. Kita ganti maksimum kontennya di sini menjadi 4. Selanjutnya proses inspeksi. Dimana inspeksi ini akan 5% probabilitas garpu mengalami defect dan langsung akan dibuang. Maka kita ganti menjadi random by percentage. Kita tambahkan menjadi 2 port. Nah, di sini 5% akan dibuang, maka kita ganti 95 dan 5. Kita oke. Proses berikutnya adalah coating. Ya, oke. Yang berikutnya adalah kita akan menyambungkan fixed resource dengan connect objects atau command A di sini. Kita sambungkan inspeksi, kita sambungkan kedua karena terdapat defect yang akan langsung dibuang. Kemudian gerak. Ya. Kemudian untuk task executor kita sambungkan dengan command connect center port, yaitu S. Baik. Selanjutnya, untuk waktu proses dari setiap mesin akan kita gunakan tool berupa global table untuk memudahkan pengaturan waktu untuk semua mesin. Untuk menambahkannya yaitu kita gunakan toolbox. Kita tambahkan dengan tombol hijau ini, kemudian kita tambah global table. Karena ada 4 mesin, maka kita tambahkan row-nya menjadi 4 dan kita ganti kolom 1 ini menjadi process time. Proses pertama adalah pemotongan selama 15 detik, kemudian yang kedua adalah CNC selama 120 detik. Berikutnya adalah inspeksi selama 5 detik. Dan yang terakhir adalah coating, yaitu 10 detik. Nah, untuk mengambil nilai tabel di sini, maka kita kembali ke bagian model, lalu kita klik pada masing-masing mesin, kemudian kita ganti proses time-nya dengan by global table lookup. Kemudian kita pilih tabel yang kita buat tadi, namanya yaitu global table 1. Karena ini untuk mesin pemotongan, kita lihat mesin pemotongan berada pada kolom 1 dan baris 1. Oke, kita ganti dan kita apply. Selain itu, karena tadi ada operator, maka kita centang use operator for process. Selanjutnya yaitu mesin CNC. Kita lakukan hal yang sama. Nah, baik global table lookup.
tabel 1. Karena CNC di kolom baris kedua, kita ganti row-nya 2. Apply, oke. Kemudian berikutnya adalah inspeksi. Kita centang dulu use operator. Kemudian kita ganti proses time-nya by global table lookup, global table yang sama dengan baris ketiga. Kita oke. Selanjutnya yang terakhir proses quoting. Table lookup. Baris keempat. Oke. Kita centang use operator. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengatur transporter supaya memindahkan hasil coating ke rak ya, dengan menggunakan S. Dan kita cek pada bagian coating. Kemudian kita cek bagian flow-nya. Kita centang use transport. Kemudian kita pilih yaitu dengan menggunakan tools ini ya, kita apply, kita oke. Nah, tadi kita cek sekali lagi di bagian inspeksi. Kita gunakan by percentage dengan 95% ke port 1, 5% ke port 2. Nah, untuk mengetahui port mana yang port 1 dan port mana yang port 2, kita lihat di tab general. Kemudian kita lihat di output ports. Nah, kita lihat di sini sudah benar ya, di port 2-nya itu yang 5% yang di reject artinya ya. Nah, ini sudah benar. Oke. Selanjutnya kita akan jalankan model selama 3600 detik. Kita lihat, kita ganti di sini menjadi stop time-nya 3600 detik. Oke. Selanjutnya kita akan run modelnya. Kita lihat di sini sudah berjalan ya. Oke, kita cepatkan. Oke, modelnya sudah selesai dan kita lihat output dari mesin CNC. Kita klik di sini, kita lihat outputnya adalah 116. Kemudian input di raknya adalah 107. Begitu case study dari modul 1. Terima kasih teman-teman.